Langit malam bagaikan kanvas hitam, dihiasi bintang-bintang redup yang samar-samar. Di sebuah kota tua, berdirilah sebuah rumah sakit tua yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Rumah sakit itu telah lama ditinggalkan dan menjadi tempat favorit bagi para pencari sensasi untuk uji nyali. Suatu malam, seorang satpam bernama Budi sedang berpatroli di sekitar rumah sakit tua itu. Budi, yang terkenal dengan sifatnya iseng dan suka mencoba hal-hal baru, memutuskan untuk melakukan uji nyali di rumah sakit angker tersebut. Budi, dengan rasa penasaran yang tinggi, melangkah masuk ke dalam rumah sakit tua itu. Suasana di dalam rumah sakit gelap gulita dan sunyi senyap. Hanya terdengar suara angin yang berhembus melalui jendela yang pecah. Budi berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang sepi. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau obat-obatan yang sudah lama tidak terpakai. Sesekali, ia mendengar suara aneh yang membuatnya merinding. Tiba-tiba, Budi mendengar suara tangisan wanita yang berasal dari ruangan di ujung lorong. Rasa penasarannya semakin tinggi, dan dia memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Budi melangkah dengan hati-hati menuju ruangan itu. Pintu ruangan itu terbuka sedikit, dan Budi mengintip ke dalam. Di dalam ruangan itu, dia melihat sosok putih yang duduk di atas ranjang pasien. Tiba-tiba, Budi mendengar suara tangisan wanita yang berasal dari ruangan di ujung lorong. Rasa penasarannya semakin tinggi, dan dia memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Budi melangkah dengan hati-hati menuju ruangan itu. Pintu ruangan itu terbuka sedikit, dan Budi mengintip ke dalam. Di dalam ruangan itu, dia melihat sosok putih yang duduk di atas ranjang pasien. Sosok putih itu menoleh ke arah Budi. Matanya merah membara, dan mulutnya terbuka lebar, menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Budi tersentak ketakutan dan mundur beberapa langkah. Sosok putih itu bangkit dari ranjang dan berjalan ke arah Budi. Budi menjerit ketakutan dan berlari keluar dari ruangan itu. Pocong itu mengejarnya di belakang, dengan suara langkah kakinya yang berat dan menakutkan. Budi berlari sekencang-kencangnya, berusaha keluar dari rumah sakit tua itu. Dia tersesat di dalam lorong-lorong yang gelap dan tidak menemukan jalan keluar. Pocong itu semakin dekat, dan Budi bisa merasakan napasnya yang dingin di belakang lehernya. Budi terjatuh di lantai, kakinya lemas karena kelelahan dan rasa takut. Pocong itu berdiri di atasnya, siap menerkamnya. Budi memejamkan matanya, pasrah dengan nasibnya. Tiba-tiba, Budi mendengar suara sirene mobil polisi. Dia membuka matanya dan melihat beberapa polisi bersenjata memasuki rumah sakit itu. Pocong itu menghilang tanpa jejak. Budi diselamatkan oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dia mengalami trauma yang mendalam akibat kejadian tersebut. Pengalaman uji nyali di rumah sakit angker itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi Budi. Dia yang dulu iseng dan suka mencoba hal-hal baru, kini menjadi orang yang lebih pendiam dan penakut. Budi selalu dihantui oleh bayangan pocong dan rasa takut yang luar biasa. Cerita ini merupakan pesan moral bagi semua orang untuk tidak meremehkan hal-hal mistis dan selalu berhati-hati saat mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker. Rasa penasaran dan ingin membuktikan sesuatu terkadang bisa membawa konsekuensi yang fatal. Budi menyesali keputusannya untuk pergi ke rumah sakit angker itu. Dia belajar bahwa tidak semua hal bisa dibuktikan dengan logika dan akal sehat. Terkadang, ada hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia dan harus dihormati. Budi berjanji untuk tidak pernah lagi pergi ke tempat-tempat angker dan tidak akan menantang hal-hal mistis. Dia ingin hidup dengan damai dan terhindar dari rasa takut yang menghantui.